individu. Jadi bukan hanya sekedar acara seremoni ngabisin program, no. Tapi memiliki manfaat yang betul-betul berarti bagi kita semua. Kita harus menyadari ya, bahwa dunia ini sudah berubah. Perubahan-perubahan ini terjadi, ini mungkin klise, tapi banyak yang mungkin nggak menyadari. Karena klise akhirnya dianggap biasa. Seolah pengetahuan biasa, padahal itu berdampak kepada cara kita bekerja dan nasib kita. Dua fenomena besar ini pasti akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, bangsa, negara, Kemendagri, semua komponen, BNPB, dan setiap individu. Yang mulai masalah fenomena globalisasi, yang dulunya dunia terpecah-pecah, nggak tahu orang belahan satu dan belahan yang lain. Sekarang dunia menjadi kampung kecil, global village. Kita berangkat, lihat sendiri. Saya kemarin dinas ke Papua Barat. Setelah itu sorenya sudah malamnya, besok pagi sudah pulang ke sini lagi. Coba zaman dulu, berapa tahun yang lalu, naik kapal putih itu. Seminggu, pulangnya balik minggu lagi. Kemajuan teknologi transportasi membuat dunia ini menjadi kecil. Kemajuan teknologi informasi membuat semua informasi dimanapun berada sepanjang ada jaringan internet, kita bisa terhubung. Yang kedua adalah teknologi informasi ini. Ini nggak main-main. Ini ditulis oleh seorang tokoh dan kemudian betul-betul menjadi kenyataan. Berkali-kali saya sampaikan di eselon 1 2. Jangan main-main dengan tulisan itu. Alvin Toffler dalam bukunya Gelombang Ketiga, The Third Wave, dia menyampaikan bahwa 3 gelombang peradaban yang merubah peradaban manusia semenjak adanya manusia. Dan gelombang itu melakukan revolusi di semua urusan. Revolution in all affairs. Saya belajar tentang militer mulai dari Akmil, waktu kita di Magelang Akabri, belajar di Akpol, belajar di Cisco, di New Zealand, di Australia, selalu keluar bahasa Revolution in Military Affairs, RMA. Revolusi di bidang urusan kemiliteran dengan banyaknya kemajuan teknologi. Tapi juga terjadi kemajuan teknologi merubah revolusi dalam semua urusan, revolution in all affairs. Gelombang pertama itu yang saya sebutkan ketika manusia mengenal cara beternak, bertani, yang dulunya hidup nomaden, berburu, ngambil tanaman, tanamannya sudah habis, pindah lagi ke tempat berikutnya. Begitu ketemu bertani, beternak, maka timbullah kota, timbullah desa, kampung, dan seterusnya. Itulah perubahan besar pertama manusia. Perubahan peradaban manusia itu kedua terbesar ketika ditemukan mesin. Kapal layar ya pasti kalah cepat dengan kapal pakai mesin. Kuda pasti kalah dengan sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Demikian juga ditemukan semua menjadi lebih mudah. Dan itu dalam urusan militer, revolution in military affairs,
Ya mana mungkin pasukan berkuda berhadapan dengan pasukan tank. Itu kata orang Madura itu. Kita takut sekali Bapak sama Brimob sama marinir itu. Kenapa? Bagaimana kita pakai arit di sini? Jaraknya 100 meter katanya. Dornya di sana, matinya di sini Pak. Ya mana mungkin menang. Mau samurai segala macam hebat itu. Yang orang Jepang. Iya, ahli samurai. Ia berhadapan dengan orang yang bawa satu pistol 50 meter, jebret, habis. Kira-kira begitu. Nah, Alvin Toffler menyampaikan revolution in all affairs yang merubah peradaban manusia ketika ditemukan teknologi informasi. Dan itu 1980-an dia menulis, dan itu terjadilah sekarang. Itu yang dikatakan oleh Pak, kemarin kita ke Bali, Pak Zudan membuat teks. Apa istilahnya Pak? Ya, public service Dukcapil dalam public service in citizenship registration in your palm. Palm itu artinya PALM, artinya genggaman Anda. Kenapa? Karena adanya smartphone. Smartphone ini powerfulnya luar biasa. Ini adalah number one friend, tapi number one enemy juga. Kenapa? Karena semua rahasia kita ada di sini. Sedemikian pentingnya smartphone ini, bayangkan saja kita bisa menggoogle apa aja, buying, shopping online, segala macam. Nggak percaya kalau ini penting. Coba masuk ke toilet, buka, mohon maaf ibu-ibu ya, baju buka, celana buka, yang dalamnya pun buka, handphone masih dibawa juga sambil nongkrong nyari Google berita segala macam. BAB-nya udah selesai, ini masih lanjut terus lagi, masih nggak percaya lagi. Bapak-bapak boleh coba cek nanti. Begitu jalan naik mobil mau ke kantor, ajudan bilang, Pak, mohon maaf Pak, Ibu ketinggalan Pak. Emang Ibu ada acara PKK Pak? Nanti Ibu suruh nyusul aja. Tapi coba kalau ajudan bilang, Pak izin Pak, handphone tinggal di rumah. Cepat balik itu, Ibu tahu passwordnya. Nah, lebih penting handphone daripada istri. Bayanginlah. Nah, ini membuat teknologi informasi membuat dunia lebih terbuka. Dunia lebih kecil, lebih terbuka. Dan sekarang mulai muncul fenomena baru akibat barang ini. Yang sosial media. Kalau kita baca berbagai buku, terjadi battle between conventional media dengan social media. Persepsi publik, opini publik mulai bergeser yang tadinya dibentuk oleh konvensional media, media tradisional, cetak, ya, majalah, koran, kemudian TV dan lain-lain. Sekarang persepsi publik sudah mulai banyak dipengaruhi oleh sosial media. Mulai dari YouTube, Instagram, Twitter, bahkan yang tertutup, grup-grup tertutup, WhatsApp grup, Telegram. Dan kita melihat bagaimana terjadinya pergeseran porsi iklan. Porsi iklan, banyak sekarang perusahaan-perusahaan menggunakan sosial media, YouTuber segala macam, influencer. Nah, apa nih
Saya ingin nggak terlalu banyak mengeksplor tersana karena waktu terbatas. Pengaruhnya adalah keterbukaan, transparansi, memotong birokrasi. Semua informasi-informasi yang berhubungan dengan birokrasi, pelayanan-pelayanan publik oleh pemerintah, termasuk Kemendagri BNPB, dengan cepat bisa naik ke publik. Dengan cepat mereka bisa memotong jalur yang tadinya mungkin harus lewat dari laporan ke Kasubdit, Kasubditnya ke mana, ke direkturnya ke Dirjen, enggak, langsung naik kepada Mendagri, langsung naik kepada Presiden, memotong semua itu. Nah, di tengah situasi makin terbuka seperti itu, bagi siapa yang masih mempertahankan kultur lama, cara-cara lama, apa cara-cara lama itu? Ada praktek yang baik, ada praktek yang buruk. Dan yang buruk itu adalah ketika praktek-praktek yang buruk, yang melanggar hukum, tapi karena berlangsung terus-menerus bertahun-tahun, sehingga akhirnya seolah benar. Contohnya di bawah-bawah misalnya, ada yang datang dari daerah, Pak ini, oh gini, itu biayanya sekian, nanti untuk Kasubdit saya sekian, nanti untuk direktur sekian, bla 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 bla. Nganggap seperti itu praktek itu adalah praktek. Begitu ditegur, ya Pak dari dulunya udah dari tahun-tahun bertahun begitu Pak. Nah ini yang harus dirubah. Saya ingin momentum hari ini, saya datang sendiri ke sini, di depan ribuan dari rekan-rekan semua, saya ingin mengingatkan ini. We have to change now. Kita harus berubah sekarang. Karena kita kalau akan tergerus, kita akan menjadi korban. Kita negara demokrasi sekarang ini. Full demokrasi. Bahkan saya mengatakan too open demokrasi. Di tahun 1998, dengan adanya people power yang menumbangkan rejim yang lama, cara-cara lama, kita sudah mengadop open demokrasi dengan segala resikonya, bukan tanpa resiko. Mahathir Muhammad pernah menulis dalam suatu tulisan yang menurut saya menarik di majalah Times, ketika terjadinya jatuhnya Soviet dan berakhirnya Perang Dingin yang dikuasai oleh Barat dan kemudian terjadi gelombang demokratisasi, Mahathir mengatakan, which one must come first? Demokrasi or welfare? Mana yang harus didahulukan? Demokrasi atau kesejahteraan? Kalau demokrasi diimplan kepada masyarakat yang posisi demografinya masih didominasi oleh low middle class, that is risky. Resiko. Kenapa? Freedom sebagai bagian demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, expression, membuat orang bebas untuk berbuat apa saja, ngomong ideologi apa saja, berbicara semau-maunya dia, membuat organisasi-organisasi yang mungkin juga bertentangan dengan prinsip kepancasilaan, in the name of freedom, demokrasi. Apa yang terjadi ketika tidak siap? Konflik. Baik horizontal antar masyarakat, kembali ke identitas masing-masing, identitas keagamaan, identitas keetnisan, sukuan, itulah yang terjadi dari 98. Dan kemudian konflik vertikal bisa terjadi. Siapapun yang menjabat, semua ingin mencepat ada perubahan.
Ini negara besar yang bergerak, yang startnya dari low middle income, middle and up. Nggak gampang. Potensi konflik bisa terjadi. Dan itu terjadi. Kita melihat bagaimana kasus di Poso, di Ambon, di Papua, dan seterusnya. Belum lagi konflik-konflik yang lain. Itu risiko kalau kita mengimplan demokrasi kepada struktur masyarakat yang masih didominasi oleh low middle class karena mereka kurang terdidik dan kurang terlatih dan tidak memahami arti demokrasi. Dan kemudian kedua, selain potensi konflik, demokrasi dapat dimanipulasi oleh para pemegang modal, pemegang media, pemegang informasi, dan lain-lain, pemegang otoritas. Itu yang terjadi. Pilkada-pilkada kan orang-orang milih kan karena bayar. Belum tentu sepenuhnya memilih, belum tentu. Nah, kemudian kita melihat juga kalau ingin welfare first, sistem itulah instrumen. Jean-Jacques Rousseau, filsuf Prancis, dia yang sangat terkenal tentang teori pembentukan negara. Kenapa nation state dibentuk? Tujuannya cuma satu, mensejahterakan rakyatnya. Whatever instrument you are going to use, apapun instrumen sistem politik pemerintahannya, it's not really a matter. Bukan satu problem. Tapi yang penting dia mencapai tujuan mensejahterakan rakyatnya dan berkeadilan. Maka sistem-sistem dibuat dari yang otoriter, oligarki, teologi, teokrasi, maupun demokrasi dianggap sebagai jalan terbaik, instrumen terbaik untuk mensejahterakan rakyat. Mahathir memilih we choose the second way. Lee Kuan Yew memilih we choose the second way, welfare first. Maka dia membuat demokrasi yang terbatas. Ketika kemudian kelas menengah mulai membesar, baru kemudian dibuka pelan, makin dibuka demokrasi, makin open sampai siap, kemudian baru full demokrasi. 98, karena memang situasi psikologi saat itu, kita sudah mengadopsi yang kita sebut dengan open demokrasi, full demokrasi, yang ditandai dengan makin kuatnya parlemen dibanding sebelumnya. Dulu mana berani orang anggota DPR berani mengkritik terbuka eksekutif, sekarang kan bebas. Kemudian makin menguatnya media, termasuk sosial media, civil society, isu-isu human rights, itu adalah tanda-tanda dari open demokrasi. Dan kita sudah memilih jalan itu. Dan kita harus menerima risikonya. Kita harus berusaha mitigasi di tengah-tengah risiko itu. Kalau memang kita mudah-mudahan saja demokrasi ada jalan yang terbaik menuju itu. Meskipun sekarang terjadi fenomena baru. Dilematik dari demokrasi. Mulai muncul beberapa kegalauan atas sistem demokrasi yang ada. Terutama ketika besar. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Coba kita lihat, beberapa melakukan postulat, pendapat ilmiah. Di negara-negara yang demokrasi, Amerika, Eropa, pertumbuhan ekonomi mereka relatif landai. Tapi ada negara-negara yang non-demokrasi
pertumbuhan ekonomi yang melompat. Katakanlah China, Vietnam. Sehingga mulai terjadi kegalauan atas demokrasi. Kasus pandemi. Di negara demokrasi kita lihat ratusan ribu kasus di korban di mana? Di Amerika, di Inggris, di Prancis, di Jerman, Italia, Spanyol, dan seterusnya. Tapi kasus dan kematian di negara non-demokrasi yang kontrolnya di China very low. Jadi orang mulai mengkorelasikan antara sistem politik dan pemerintahan dihadapkan kepada penanganan fenomena persoalan negara. Nah, apapun juga perdebatan diskursus terhadap demokrasi, apapun juga kita sudah mengadopsi ini. Dan resiko yang harus kita tanggung adalah keterbukaan, transparansi yang saya sampaikan tadi, dan itu berdampak kepada kita semua. Rakyat, kekuasaan di tangan rakyat, demos dan kratos. Demos rakyat, kratos kekuasaan. Ini tolong dipahami betul oleh kita semua. Jajaran Kemendagri, BNPB, bahwa sekarang kekuasaan untuk kita bisa survive, kita memerlukan dukungan rakyat, public legitimacy, dan memerlukan restu dari rakyat, public consent. Dua hal itu harus mereka. Makanya survei kepercayaan publik, survei ini kenapa? Di negara-negara non-demokrasi nggak perlu itu. Karena survive-nya semua elemen bangsa termasuk Kemendagri, BNPB, bapak-bapak yang menjabat, saya menjabat, sangat ditentukan juga oleh kepercayaan publik kepada kita. Nah, ini di tengah situasi di mana posisi rakyat kuat mengontrol negara, kita sebagai birokrat yang menjadi aparatur sipil negara yang notabene adalah public servant, civil servant, pelayan negara, posisi kita. Itu harus betul-betul merubah, kita robah kultur itu sesuai dengan nomenklatur itu, yaitu pelayan rakyat, civil servant. Kalau nggak ada yang suka dengan istilah civil servant yang sudah jadi istilah internasional, ya keluar jadi ASN. Aparatur sipil negara sebagai civil servant, itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya civil servant, pelayan. Maka mindset kita, yang tadi disebut dengan mindset tadi, mindset kita, cara berpikir kita yang tadinya amtenar, feodal, sebagai penguasa, betul-betul harus dibalik menjadi melayani. Nah, perubahan mindset dan kultur ini, ya, itu harus dibuat menurut saya melalui dua cara. Cara yang pertama adalah merubah sistem. Dengan adanya teknologi sekarang, informasi, kita gunakan. Keterbukaan yang ada, jangan menjadi musuh. Tapi justru kita balik untuk membuat keterbukaan itu menjadi lebih dipercaya publik. Buat sistem-sistem, dan saya sudah tahu banyak sudah dibuat sistem, seperti misalnya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di mana membuat keuangan daerah-daerah lebih terbuka. Saya paham ini daerah-daerah pada apa namanya itu ngeluh. Kenapa? Yang menginput siapa anggaran ini ketahuan siapa dia. Berapa saldonya per hari.
oleh kita, oleh Kemendagri. Wah kalau gini malas jadi kepala daerah. Ya memang risikonya. Kalau enggak mau jadi, enggak usah jadi kepala daerah. Kalau memang targetnya masih. Nah sama keterbukaan seperti sistem SIPD, saya memberikan apresiasi, tapi Pak Sekjen betul-betul jalankan itu. Pak Oda membuat sistem e-perda, fine. Nggak perlu lagi orang datang dari daerah-daerah jauh, mereka dari Papua, naik pesawat berapa, harus tatap muka. Setelah itu perdanya nanti didiskusikan, nego, supaya goal. Setelah itu di UTT, KPK, kena. Habis itu kena, ngembet lagi. Apa namanya itu, bukan ngembet, bilang lagi nanti, Pak katanya itu buat Pak Mendagri sekian, tahu juga enggak itu. Bagus e-perdanya, jadi menghilangkan tatap muka. Cukup dengan mengirimkan submit, setelah itu komunikasi melalui internet. Ada Zoom meeting sekarang, ngurangin biaya dan membuat keterbukaan, itu yang dimanfaatkan. Saya paham banyak sekali terobosan, Dukcapil paling banyak terobosannya. Dukcapil. Ya. Yang membuatnya lebih terbuka, sekarang sudah satu database, misalnya Anjungan Dukcapil Mandiri, tidak ada sentuhan lagi antara warga masyarakat yang mengurus akte kelahiran, kemudian KTP, bahkan perpanjangan KTP. Yang dulu orang harus balik dulu KTP-nya dari Aceh, kembali ke Aceh di berapa biayanya. Sekarang mereka bisa dicetak di mana saja mereka. Itu luar biasa. Apalagi Pak Judan mengembangkan ke seluruh dunia, bekerja sama, di mana banyak penduduk Indonesia di Amerika, di Hong Kong, di Saudi, yang mereka bertahun-tahun di Malaysia, nggak pulang, KTP-nya sudah mati. Dia harus memperpanjang, harus pulang ke Indonesia. Belum lagi dikerjain lagi. Rekom ini, rekom itu. Rekom itu kan anaknya izin gitu. Iya, itu duit lagi. Tapi Bapak sudah membuat terobosan dengan online langsung kepada seluruh kedutaan bisa membuat itu. Sehingga mereka tidak harus berangkat ke Indonesia mengurangi biaya yang sekian ribu dolar untuk terbang hanya untuk memperpanjang KTP aja. Nah, ini adalah terobosan-terobosan penting. Pak Fatoni, saya terima kasih banyak Bapak membuat kebijakan di tempat Bapak. 5 tamu di keuangan daerah tidak boleh menerima tamu di ruangan masing-masing, tapi harus di tempat yang sediakan terbuka, ada CCTV-nya dan didampingi 1 orang, ada saksinya, sehingga semua pembicaraan paham, nggak ada transaksional. Great, saya memberikan apresiasi yang tinggi itu. Kemudian semua dokumen-dokumen yang rawan rentan transaksional itu dibuat sistem filter berlapis, diperiksa oleh Pak Sekjen, diperiksa oleh staf khusus, diperiksa oleh Karo Hukum, sehingga kalau mau orang yang mau main-main transaksional melibatkan banyak orang, kalau melibatkan banyak orang kan gampang terbongkarnya gitu. Nah ini bagus. Bahkan saya sudah meminta, ini sudah tertulis tadi, komitmen. Saya malah sudah sampaikan Pak Sekjen, tapi sekarang 2 hari lalu mau tekankan lagi. Saya minta rekan-rekan pimpinan komponen, para dirjen, ya, untuk rapat dengan para direktur dan para kasubditnya untuk memetakan potensi kerawanan korupsi di tiap-tiap subdit, siap-siap direktorat, dan apa solusinya. Serahkan kepada saya kasih waktu 1 minggu depan. Ya. Nah dengan duduk saja rame-rame, memetakan potensi kerawanan korupsi
di lingkungan masing-masing, duduk saja rame-rame dibahas, itu sudah ngerem itu. Ngerem pasti. Nah ini tolong SN 3 dan 4 pahami. Yang nggak mungkin nyampe, belum saya dengar suara saya. Ketika, udahlah kita ini semua, mohon maaf, kembali kepada yang Maha Kuasa. Ya, kita nggak tahu waktu bisa 50 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa juga besok, bisa juga hari ini. Saya kemarin mengalami kedukaan, sahabat dekat saya yang cukup lama saya bekerja sama, ya. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya dan diberikan tempat layak yang terbaik di sisi Allah SWT. Itu Pak, teman-teman Dijen tahu, Pak Maijen Napoleon, Kabinda Papua yang selalu mendampingi kita di Papua. Siapa yang menyangka? Within minutes, hanya berapa menit, serangan jantung, lagi makan, terus kolaps. Lewat. Ini akan terjadi juga, bukan akan, ini bisa terjadi pada kita. Jadi jangan berpikir, nanti deh saya berbuat baiknya. Enggak lah. Apa yang jabatan nantinya, apapun juga kekayaan enggak ada yang kita bawa. Ketika kita sudah masuk dalam liang kubur, ya sudah. Yang dibawanya amal perbuatan saja. Jadi ya sudah. Amanah yang kita diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita jalankan sama-sama dengan baik. Dan saya ini sudah saya sampaikan pada teman-teman, ya, selain merubah sistem, juga adalah merubah perilaku tiap-tiap individu. Sistem sehebat apapun juga pasti ada celahnya. Pasti ada celahnya. Sistem sebaik apapun juga tetap berlaku. The man behind the gun. Senjata sehebat apapun tetap tergantung siapa yang mau pakai. Orangnya. Oleh karena itulah saya membuat program seperti ini, beralak ini. Selain memang dari ini memang betul-betul bermanfaat, bukan hanya sekedar program, bermanfaat untuk kita semua. Buat apa? Buat ngerem. Buat ngerem. Kita masuk kubur, kita nggak tahu kapan. Makanya doalah terus. Saya juga selalu berdoa yang sama. Ya Allah, hamba mohon padamu di sisa hidup ini, ampunilah segala dosa-dosa saya, dan berilah kesempatan saya menebus dosa saya, mengumpulkan amal pahala sebanyak-banyaknya, sehingga ketika engkau wafatkanlah dalam keadaan husnul khotimah, engkau selamatkan dari azab kuburmu, dan engkau masuk ke dalam surgamu. Udah banyak pengalaman kita melihat orang yang pejabat tinggi-tinggi segala macam hebat-hebat, pangkatnya bintang 4 kayak apa kayak, masuk ke kubur sama aja. Enggak ada bedanya. Coy namanya, nama baik. Nah itu rekan-rekan sekalian, makanya saya menganggap bahwa program-program ini penting. Nah kenapa saya pilih yang beralak ini? Pak Ari Ginanjar, Pak Alik Deni, karena apa yang disampaikan beliau selain memberikan motivasi, pencerahan, mengerem kita untuk berbuat yang tidak baik, ya, merubah kultur kita tadi, merubah cara berpikir kita tadi. Kalau nggak tergilas, percayalah akan tergilas. Siapa yang masih mau main-main di tengah keterbukaan seperti ini, kawan-kawan bisa saling lapor loh. Antar rekan-rekan itu, saya mengerti. Saya pernah memimpin Polri jumlahnya 450.000. Lebih dari satu negara Brunei. Terjadi kompetisi antar rekan-rekan. Yang mau naik pangkat jabatan, yang pengen posisi itu, dan saling sodok menyodok itu. Dicari kesalahannya, laporin. Cari kesalahannya, surat kaleng, anonim, segala macam. Natural. Tapi kalau seandainya kita baik-baik saja, apa yang mau dicari?
Maka itu tadi. Dan beralak ini saya lihat tidak spesifik berorientasi pada satu agama tertentu. Kita negara yang plural. Jadi berorientasi kepada lintas agama, itu yang saya suka. Ya, tapi tetap memiliki kekuatan untuk mampu untuk merubah mindset. Kalau jangan hanya duduk, dengar atau hadir secara virtual karena ini ada lagi ada acara apa Bu? Suaminya nanya, lagi ada pengacaraan dari Mendagri, dengerin Pak Ari Ginanjar biasa. Ya buat inilah ada kegiatan-kegiatan program daripada hanya nonton YouTube. Nah, jangan, tolong manfaatkan betul ini momentum ini. Saya jarang-jarang bertemu dengan semua dalam jumlah yang besar. Dan untuk merubah karakter tadi harus dimulai dari diri sendiri. Dan harus dimulai, kalau untuk organisasi harus dimulai dari pimpinan. Maka saya sudah sampaikan berkali-kali, sudah saya sampaikan kepada teman-teman dalam konteks penanganan korupsi. Ya, kebijakan saya clear. Saya tidak pernah menyuruh rekan-rekan eselon 1, eselon 2, siapapun juga mencari uang yang melanggar hukum. Kedua, tidak pernah saya mau meminta uang kepada siapapun juga. Dan tidak pernah mau terima uang dari bawah-bawahan saya kecuali yang memang hak saya. Gaji, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dana operasional menteri, udah cukup kok. Nah itu, rekan-rekan juga jadi ASN saya kira cukuplah, apalagi tunkinnya berapa? 80% tunjangan kinerja kan? 80 ya Pak ya? Itu lebih tinggi daripada Polri. Saya waktu Asrena Kapolri 33% Polri. Saya berjuang naik 53%. Dibantu oleh Kemenpan gitu. Setelah itu bersama-sama dengan Panglima Pak Adi, TNI Polri kami bisa naik 70%. Baru 70%. Kemendagri, BNPB 80%. Syukuri. Mungkin kerjaannya lebih berat TNI Polri. Mereka harus berhadapan dengan massa segala macam, resiko tertular di lapangan. Lah kita sekarang ada PPKM working from home berapa persen? 75 working from home-nya. Ya, level 3 75%. Pertanyaan saya, berapa at home-nya? itu sebagian besar bukan working from home, tapi resting at home. Tapi gajinya dibayar. Bayangin, lihat itu teman-teman buruh, tolonglah jangan melihat ke atas terus. Lihat juga ke bawah. Lihat ke atas nanti cerumus kita, ada lubang. Lihat ke bawah. Lihat berapa banyak ke Bali, kemana-mana ya. Perusahaan-perusahaan tutup, restoran tutup, hotel setengah mati mereka dipulangkan, dirumahkan. Bingung. Nyangkul lagi, ngarit lagi, orang Jawa. Ini berapa banyak yang mereka swasta, yang mereka jadi pengangguran, nggak tahu mau makan apa. Itu tetap dibayar, kecuali negara ini bangkrut. Tetap dibayar. Dan saya mau ingat satu lagi, tunjangan kinerja yang jadi hak lah gaji. Tunjangan kinerja bukan hak. Tunjangan kinerja namanya tunjangan kinerja. Kalau kinerjanya baik, maka dibayar penuh. Kinerjanya nggak baik, potong. Itu adalah tunjangan kinerja adalah hak pimpinan untuk memberikan berapa banyak, tapi topnya ya itu adalah 80%.
Tapi kalau seandainya kurang masuk juga enggak, buat produknya enggak pernah, bolos terus, enggak usah dikasih tunjangan kinerjanya. Nah ini, jadi tolong rekan-rekan jangan melihat ke atas terus, lihat ke bawah juga. Masih banyak yang jauh lebih susah pada kita. Nggak ada yang kurus kering karena nggak makan. Iya, Pak Ginanjar boleh cek tuh, rekan-rekan dirjen boleh klimis-klimis semua kan di sini kan. Iya, artinya apa? Makan cukuplah, kebutuhan dasar cukup. Dan selalu saya sampaikan, tolong syukuri betul. Jadi pejabat pegawai di Kemendagri, kementerian salah satu yang tercantum dalam konstitusi, cuma 3. Mohon maaf itu Pak Deputi Menpan, ya, tanpa mengecilkan yang lain, saya sengaja untuk membesarkan hati. Dalam konstitusi hanya 3, yaitu Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, yang sebutan triumvirat. Tidak ada di negara di luar negeri yang tidak ada Kementerian Dalam Negeri, yang nggak ada Kementerian Perairan, memang nggak ada airnya seperti Mongolia. Tapi kalau Kementerian Dalam Negeri semuanya ada. Minister for Home Affairs. Coba cek seluruh dunia Google, pasti ada semua. Untuk ngurusin internal. Ya. Nah jadi, syukuri. Kita lah satu kementerian yang ada konstitusi. Dan syukuri. Kenapa? Kantor utama itu hanya 2 gedung dari istana. 2 gedung dari istana, itu gedung istana, wakil presiden, Mahkamah Agung, Kemendagri sebelahnya. Jadi kalau ditanya, itu memberikan status sosial yang lebih daripada sekedar uang. Status sosial. Rekan-rekan, Bang, di mana? Oh itu saya kerjanya Kemendagri. Anak saya kerjanya di Kemendagri. Bangga. Oh di mana kantornya? Sebelah istana, dengarnya itu. Iya. Karena saya pernah kerja di BNPT. Deputi dan kepala BNPT. Ditanya, apa itu BNPT? BNPT aja nanya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kantornya di mana? Nah, di Sentul. Sentul itu di mana ya? Gitu. Masih ditanya Sentul di ujung sono. BNPT. Tapi tadi kalau rekan-rekan kan mau keren dikit ngomongin jangan di Monas. Di mana kantornya Kemendagri? Sebelah istana. Nah, gitu. Kan keren dikit. Status sosial yang nilainya lebih daripada uang. Nah ini, jadi tolong betul-betul momentum ini rekan-rekan, ya, jadikan momentum kita semua untuk introspeksi. Semua kita semua manusia ini tidak ada yang nggak punya aib. Apalagi ASN. Saya kira 99,9% punya aib. Maka yang sudah punya aib, ada yang bermasalah, jangan untuk dijelek-jelekkan. Kenapa? Kita semua punya aib, tinggal Allah membukakan aib itu atau tidak. Hanya selalu kita minta ampun kalau kita sudah memiliki aib. Dan mohon minta kepada Allah supaya tidak dibukakan aib kita. Tidak usah menjelekkan orang lain. Yang lain yang sudah bermasalah, biarkanlah dengan masalahnya. Kita doakan mereka yang terbaik juga. Yang kita punya aib, stop. Mari kita benahi diri masing-masing. Karena ini menyangkut, bukan kalau ada masalah, bukan menyangkut diri sendiri, keluarga, dan juga nama institusi kita, Kemendagri, BNPP, menjadi buruk. Kita harus jaga sama-sama marwah ini. Marwah ini nggak bisa dijaga oleh Mendagri sendiri, nggak bisa. Itu personel di Kemendagri berbuat yang kurang bagus dan terekspos di publik, itu sudah mencoreng semuanya.
Saya selalu menyampaikan ke beberapa teman-teman eselon 1, kalau diajak berbuat buruk, kita jadi safety player. Cari aman. Ketika diajak berbuat buruk. Ketika untuk berbuat baik dan itu demi kepentingan orang banyak dan kita yakini itu benar, kita harus menjadi risk taker. Mengambil risiko. Kalau dicopot karena risiko itu dan prinsipnya benar, kita dicopot terhormat. Yang terakhir yang saya sampaikan, mohon maaf mungkin terlalu panjang nih Pak Ari ya, Pak Alek. Mohon maaf sekali lagi Bapak, karena saya baru kali ini Pak, sekali lagi berbicara dengan komunitas Kemendagri setelah 2 tahun 4 bulan menjabat sebagai Mendagri. Ini saya tertarik sedikit memang dengan judul Pak Ari Ginanjar tentang ASN berakhlak menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia emas ini, rekan-rekan sekalian, nanti kita dengarkan juga Pak Ari Ginanjar, tapi di pandangan saya, ini bukan sesuatu jargon semata. Bukan sesuatu yang dream, hanya sekedar mimpi. Ini adalah sesuatu yang kalau dilaksanakan dengan benar, maka Indonesia menjadi negara kekuatan yang dominan, itu Indonesia emas itu, negara dominan, itu benar akan terjadi. Berbagai mulai dari McKinsey, Gallup International, World Bank, semua memiliki trajektori prediksi yang sama, yaitu Indonesia akan menjadi kekuatan dominan keempat di dunia di tahun 2045. Kenapa bisa ini terjadi? Kita di dunia ini inilah anarki. Tapi pengertian anarki sering salah gunakan, disalah persepsikan maksud saya. Di pikiran kita kalau anarki itu kekerasan, no. Dalam bahasa Inggris, anarki itu artinya terjadinya ketidakteraturan karena tidak ada one single yang mengatur. Jadi ketidakteraturan, ya, a state of disorder because lack of a single compelling power to regulate. Jadi tidak adanya satu kekuatan yang mengatur, yang memiliki kekuatan daya paksa mengatur, maka itulah namanya anarki. Kekerasan hanya salah satu bentuk, keributan, kerusuhan hanya salah satu bentuk, karena seolah-olah tidak ada aturan. Nah, dunia kita adalah anarki politik internasional. Kenapa? Karena tidak ada one single compelling power yang mengatur dunia. Tidak ada raja dunia. Tidak ada presiden dunia. Apakah PBB itulah one single compelling power? No, dia tidak memiliki kekuasaan memaksa. Orang mau jadi anggota PBB boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Kita pernah keluar, Sekjen PBB bukan presiden raja dunia. Dia adalah kepala lembaga multilateral. Karena dunia yang ada adalah nation state, negara bangsa. Ada yang berbentuk kepala negaranya presiden republik, ada kerajaan raja, ada kesultanan, ada yang prime minister, kepala pemerintahannya. Yang ada adalah nation state. Kepala nation state ada, kepala raja dunia tidak ada. Karena anarki, maka yang terjadi adalah pertarungan, struggle untuk saling mendominasi. Kenapa perlu mendominasi? Karena siapa yang bisa mendominasi,
dia bisa mengimpos agenda-agendanya, agenda politik, ekonomi, keamanan, apapun, termasuk agenda budaya misalnya. Siapa yang terdominasi lama-lama? Ekonomi tergantung, pertahanannya tergantung, budayanya juga terkooptasi, hilang. Contoh aja yang paling gampang sekarang, misalnya. Anak-anak kita tanya, tahu nggak Batman? Tahu, hampir semua mungkin tahu. Superman tahu nggak? Tahu. Tapi coba tanya yang asli Indonesia, tahu nggak Gundala Putra Petir, si buta dari gua hantu? Anak-anak sekarang. Itulah salah satu bentuk dominasi budaya dalam dunia yang anarki tadi. Nah, dalam dunia anarki ini terjadi pertarungan, saling mendominasi. Tapi pertarungan ini berubah dari waktu ke waktu. Ada 3 paradigma perubahan. Yang pertama yang disebut paradigma realisme, di mana antar negara saling mendominasi dengan playernya adalah nation state, yaitu kerajaan-kerajaan, kingdom, empire, menggunakan instrumennya military, maka disebut dengan traditional instrument. Jadi kalau kita mendengar istilah traditional instrument, itu artinya instrumen militer. Mongol mau menguasai mana aja, sepanjang militernya kuat, hajar aja. Sriwijaya menguasai Majapahit, hajar aja yang lain. Human rights, gak ada masalah. Tapi paradigma ini berubah ke paradigma liberalisme ketika muncul pihak ketiga non-state actor, yaitu lahirnya ICRC, Palang Merah Internasional, Henry Dunant, Swiss. Makanya Swiss itu negaranya nggak pernah diserang-serang itu, karena dianggap netral. Yang ini ketangkep, yang ini dibunuh, mayatnya ada di negara ini, yang di kerajaan ini, yang itu terketangkep oleh kerajaan ini. Ini mau ngebarternya gimana? Dua ini nggak mau ngebarter, perlu mediator. Lahirlah ICRC, International Red Cross International. Nah ini lahir pertamanya non-state actor yang dia memiliki kekuatan, lama-lama seimbang dengan state actor. Itu dengan namanya paradigma liberalisme. Lahirnya aktor non negara, dan aktor non negara makin lama makin menguat. Bidang ekonomi kita ada World Bank, ada lembaga-lembaga internasional, WHO mengatur masalah pandemi, yang dia bisa mengatur negara. FIFA bisa mengatur olahraga, dia nggak mengakui state yang mengatur bola. Bukan Menpora, tapi yang mengatur bola harus PSSI, non-state juga. Masih ingat mungkin peristiwa 98, Michael Kamdesus, kepalanya direktur IMF, tangannya begini, presiden kita, pimpinan state actor, tanda tangan di bawah, kekuatan non-state, mengimbangi state. Nah, paradigma yang berubah, yang ketiga disebut dengan konstruktivisme, yaitu paradigma membangun norma-norma, nilai-nilai yang diikuti oleh para pemain, baik dia state maupun non-state. Maka muncullah lembaga-lembaga internasional seperti PBB, kemudian ASEAN untuk lembaga regional, yang membuat aturan-aturan, norma-norma yang harus diikuti oleh membernya. Maka ini cara mendominasi dalam dunia anarki tetap jalan, saling mendominasi tetap jalan, tapi instrumen yang digunakan berubah dari instrumen militer tradisional menjadi instrumen non tradisional, yaitu ekonomi nomor 1, perdagangan, cyber, media, bahkan bioweapon.
senjata biologis, instrumen budaya. Nah, dari semua instrumen ini yang paling kuat untuk bisa mendominasi negara lain di tengah situasi yang konstruktivisme, di mana perang itu tidak menjadi satu didukung oleh banyak negara sekarang, instrumen yang menguasai itulah ekonomi. Siapa yang kuat ekonomi, dia menjadi negara dominan. Dan kalau bicara ekonomi, kita harus bicara tentang bagian terpenting daripada ekonomi, yaitu kemampuan produksi. Kemampuan produksi, siapa yang bisa memproduksi paling masif, dia akan menguasai. Nah, kemampuan ekonomi ditentukan oleh 3 hal. Angkatan kerja yang besar. Angkatan kerja yang besar akan menjadi mesin produksi yang masif. Angkatan kerja yang besar ditentukan oleh populasi. Mana saja negara itu? Of course, China number 1, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia. Negara-negara memiliki populasi besar. Brazil, Rusia, Meksiko. Itulah negara-negara memiliki angkatan kerja besar yang kita sebut bonus demografi, pertumbuhan ekonomi penduduk yang cepat. Ya, yang kedua adalah memiliki sumber daya alam melimpah untuk bahan produksi. Siapa aja negaranya? Kanada, China, India, Indonesia memiliki persyaratan itu, sumber daya alam melimpah. Kita nggak usah sebutlah, terlalu banyak itu, beragam lagi. Yang ketiga adalah memiliki luas wilayah yang besar untuk menampung mesin produksi yang besar. Mana aja negaranya itu? Rusia, Kanada, India, China, Indonesia, 3 time zone. Yang kalau peta Indonesia ditaruh superimpose ke petanya Eropa dari Portugal sampai Moskow, Amerika dari San Francisco sampai New York. Nah, dari 3 persyaratan itu, Indonesia memiliki semua itu dan gak banyak. Dari 200 lebih negara di dunia ini dan teritorial, hanya negara-negara 1, China, Amerika, Indonesia, Rusia, Meksiko, Brazil. Apakah Singapura akan pernah menjadi negara dominan bidang ekonomi? Never. Kenapa? Karena negaranya kecil, penduduknya cuma 5 juta, tidak memiliki sumber daya alam. Apakah Australia akan menjadi negara dominan bidang ekonomi? No. Negaranya besar, benua. Sumber daya alamnya luar biasa melimpah. Penduduknya cuma 25-30 juta. Angkatan kerjanya tidak banyak. Entah nanti kalau ada teknologi membantu mereka. Nah, artinya apa? Indonesia emas yang disebut itu bukan sesuatu jargon mimpi. Tapi dikaitkan dengan dengan keadaan dunia sekarang yang memasuki paradigma konstruktivisme, di mana terjadi saling mendominasi di dunia anarki ini terus berlangsung melalui instrumen ekonomi. Dan ekonomi adalah produksi. Dan yang memiliki kemampuan produksi masif itu adalah hanya 7 negara itu. Dan kunci dari semua itu kalau diperas lagi adalah SDM, sumber daya manusia. Karena angkatan kerja besar sebesar-besarnya kalau terdidik, nggak terlatih, nggak sehat, maka ini akan menjadi bencana demografi. Mereka menjadi burden, menjadi beban negara. Boro-boro mereka menghasilkan produktif, mereka beban negara. Chaos akan terjadi.
SDM menjadi kunci. Di tangan orang-orang terdidik, terlatih, semua sumber daya alam yang ada di Indonesia, posisi geografis yang luar biasa, ini akan memberikan nilai yang sangat lebih dan membuat Indonesia bisa menjadi melompat. It's not a dream. Ya, itu adalah modal kapital kita yang luar biasa. Nah, kalau bicara tentang sumber daya manusia, maka harus ada agent of change. Siapa agent of change-nya? ASN, yang jumlahnya 4 juta orang. Kenapa? Karena inilah orang-orang yang mengawaki negara. Nah, kalau bicara lagi ASN, mana yang penting? Salah satu yang penting adalah Kemendagri. Kenapa? Karena Kemendagri ngurusin daerah-daerah. Oleh karena itulah, tolong kita sadari betul peran penting kita ini di Kemendagri ini. Kita harus menjadi agent of change. Daerah, kalau semua daerah, provinsi, kabupaten, dan desa-desa yang ada di bawah Dirjen Pemdes itu, semua hidup, Indonesia ini akan menjadi benar-benar negara dominan Indonesia emas. Iya. It's not a dream, saya bilang tadi, it's not a dream. Ini yang memprediksi banyak ecek-ecek, kaleng-kaleng, kata Pak Batiar. Lembaga-lembaga kelas-kelas dunia semua, mereka tahu Indonesia punya potensi itu. Asal bisa dikelola dengan pas. Kita berharap Indonesia bisa mencapai itu. Dan kita bekerjalah semampu kita, anak cucu kita yang akan menikmati. Saya kira itu, mohon maaf kalau terpanjang. Ya, mudah-mudahan momentum ini bisa membuat ada perubahan mindset, culture, dan semua pihak, semua orang melakukan introspeksi. Ya, sekali lagi, jadilah safety player kalau diajak buat buruk. Jadilah cari aman kalau diajak berbuat buruk. Jadilah risk taker, berani untuk ngambil risiko ketika yakin itulah bentuk untuk kebaikan. Sekian, terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, bimbingan, petunjuk, dan pertolongannya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin.